Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memasuki bab kedua. Kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebenarnya, ada 4 sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama itu pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, kemudian pada tumbuhan berbiji terbuka, Gymnospermae, pada tumbuhan lumut, dan pada tumbuhan paku. Tapi, untuk semester ini kita hanya memperdalam tentang reproduksi pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup saja. Sebenarnya, tanpa kalian sadari, ada banyak sekali tumbuhan berbiji tertutup di sekitar kalian. Contohnya saja seperti jengkol, jambu, padi, kelapa, jagung, rambutan, dan lain-lain. Ayo, dapatkah kalian menemukan perbedaan dari kedua jenis tumbuhan di bawah ini? Tumbuhan Angiospermae terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Tumbuhan dikotil dan monokotil itu memiliki ciri masing-masing. Untuk tumbuhan dikotil, dia berkeping dua, kemudian daunnya itu menyirip atau menjari, kemudian dia memiliki kambium, bunganya kelipatan 2, 4, dan 5, kemudian akarnya adalah akar tunggang. Kemudian untuk tumbuhan monokotil, daunnya itu sejajar atau melengkung, kemudian dia tidak memiliki kambium, bunganya kelipatan 3, kemudian dia berakar serabut, berkas pengangkutnya menyebar di seluruh tubuh, sedangkan untuk si dikotil, bekas pengangkutnya itu berbentuk membulat. Nah, di sini kambium pada tumbuhan dikotil berfungsi untuk memperbesar batang. Berkas pengangkut sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut garam, mineral, dan zat hara untuk diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan floem sendiri berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dan akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Sekarang kita akan masuk ke cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, secara kawin dan secara tidak kawin. Yang akan kita bahas pertama adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau dikenal dengan vegetatif, di mana tidak ada pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Vegetatif terbagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami itu adalah perkembangbiakan tanpa bantuan manusia, itu terbagi lagi menjadi 7. Yang pertama, rizoma. Contoh dari rizoma adalah temulawak, lengkuas, kunyit, dan bumbu-bumbu dapur lainnya. Biasanya, rizoma itu batangnya menjalar ke samping, menyerupai akar. Yang kedua, geragi atau stolon. Biasanya tumbuhan seperti ini hidup di daerah yang sejuk. Batang tumbuh menjalar ke samping di atas tanah. Contohnya adalah stroberi dan arbe. Yang ketiga itu tunas. Tunas tumbuh dari batang yang berada di dalam tanah. Contohnya bambu dan pisang. Yang keempat, tunas aventif. Itu biasanya pembentukan individu baru itu berada di tepi daun. Contohnya adalah cocor bebek. Selanjutnya yang kelima, ini dari jenis umbi-umbian. Yang pertama, umbi lapis, itu pelepahnya biasanya berlipat-lipat atau berlapis-lapis yang sangat tersusun rapat.
Itu contohnya adalah bawang bombay, bawang merah, bawang putih, dan dari jenis bawang-bawang lainnya. Kemudian yang keenam itu adalah umbi batang. Umbi batang itu batangnya tumbuh di dalam tanah. Jadi yang batang di dalam tanah membesar, bagian di luar tanah dia itu kecil. Contohnya adalah kentang dan talas. Dan yang terakhir dari contoh vegetatif alami tanpa bantuan manusia tentunya itu adalah umbi akar, di mana akar yang tumbuh akan membesar di dalam tanah. Contohnya dahlia, wortel, singkong. Dan yang ketujuh itu adalah umbi akar. Umbi akar hampir sama dengan umbi batang. Yang membedakannya, kalau umbi akar itu akar yang tumbuh membesar di dalam tanah. Sedangkan batang tadi batangnya yang membesar. Contoh dari umbi akar adalah dahlia, wortel, dan singkong. Selanjutnya kita akan masuk ke vegetatif buatan. Vegetatif buatan di sini yaitu perkembangbiakan dengan cara dibantu oleh manusia. Vegetatif buatan sendiri terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama itu adalah mencangkok. Mencangkok itu yaitu dengan cara menguliti bagian tertentu pada dahan untuk nanti diberi tanah, kemudian dilapisin plastik atau ijuk sampai dia tumbuh akar, lalu dipotong dan kemudian dia ditanam kembali sehingga menghasilkan tanaman baru. Yang kedua yaitu menyetek. Menyetek di sini adalah menanam bagian tanaman yang dipotong. Contohnya tebu dan singkong. Yang ketiga, merunduk. Merunduk di sini adalah dengan cara merundukkan cabang tanaman dan akan ditimbun di tanah sehingga dihasilkan tumbuhan baru. Contohnya selada, anyelir, bunga alamanda. Selanjutnya itu mengenten dan menyambung. Mengenten dan menyambung di sini tujuannya adalah untuk menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Biasanya yang satu itu kualitasnya biasa, yang satu lagi kualitasnya super. Tujuannya yaitu agar dihasilkan tanaman yang berkualitas. Contoh di sini adalah mangga dan bougainville. Selanjutnya itu adalah okulasi atau menempel. Menempel di sini adalah biasanya menempelkan mata tunas pada tanaman sejenis. Tanaman sejenis di sini satu dia yang bagus, satu yang biasa saja. Hampir sama dengan mengenten tadi, tujuannya adalah untuk menghasilkan tanaman baru yang lebih berkualitas. Kita ambil contoh di sini yaitu mangga mana lagi dan mangga harum manis. Selanjutnya, kita akan masuk ke perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan atau yang dikenal dengan generatif, di mana pada generatif ini akan bertemunya sel sperma dan sel telur. Kalau pada tumbuhan itu dikenal dengan namanya penyerbukan. Penyerbukan sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi jika serbuk sari jatuh di atas kepala putik bunga itu sendiri. Kemudian, penyerbukan tetangga jika serbuk sari jatuh di atas kepala putik bunga yang masih berada pada satu pohon yang sama. Sedangkan penyerbukan silang itu terjadi jika serbuk sari jatuh di atas kepala putik bunga lain tapi masih sejenis. Sedangkan yang terakhir adalah penyerbukan basar di mana jika serbuk sari jatuh di atas kepala putik bunga lain yang berbeda jenisnya. Selanjutnya, di sini yang akan dijelaskan ini adalah contoh dari bunga sempurna. Bunga sempurna itu ialah bunga yang memiliki tangkai, kelopak, mahkota, putih sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan.
Teknologi reproduksi tumbuhan yang akan dibahas di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu vertikultur. Ini sudah pernah kita lihat ada di sekolah kita, itu di dekat pintu masuk, yaitu dengan cara membuat instalasi secara vertikal. Tujuannya untuk mendapatkan banyak tumbuhan tanpa memakan banyak tempat. Selanjutnya sama, hidroponik itu menanam di air, pasir, arum sekam, batu apung, dan batu kali. Tujuannya hampir sama dengan vertikultur, yaitu mendapatkan tumbuhan dalam jumlah banyak tanpa memakan tempat yang banyak. Dan yang terakhir itu adalah kultur jaringan. Nah, kultur jaringan di sini lebih modern daripada kedua jenis tadi. Kalau kultur jaringan dengan cara memotong bagian tertentu dari tumbuhan, kemudian dimasukkan ke dalam tabung hingga dia akan tumbuh yang namanya embrio. Embrio akan berkembang menjadi tumbuhan baru dan jumlahnya lebih banyak daripada cara bertanam seperti biasa. Selanjutnya, kita akan masuk ke sistem perkembangbiakan pada hewan. Hampir sama dengan tumbuhan, sistem perkembangbiakan pada hewan juga dibagi menjadi 2, vegetatif dan generatif. Yang pertama akan dibahas itu adalah vegetatif, di mana vegetatif itu tidak terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Jenis vegetatif yang pertama yaitu fragmentasi, di mana akan terbentuk individu baru dari potongan tubuh induknya. Contoh yang Ibu ambil di sini adalah contohnya cacing planaria, di mana cacing planaria ini kita potong menjadi 3 bagian. Bagian atas, kepala, itu akan membentuk ekor. Bagian ekor akan membentuk kepala, sedangkan tubuhnya yang dipotong kepala dan ekornya tadi akan terbentuk yang namanya kepala dan ekor. Kemudian yang kedua, pertunasan. Pertunasan ini biasanya pada induknya akan berbentuk tonjolan. Yang lama-lama tonjolan ini akan memisahkan diri membentuk individu baru. Contoh di sini adalah hidra dan porifera. Selanjutnya yang ketiga itu adalah partogenesis, di mana individu baru terbentuk dari telur yang tidak dibuahin. Kita ambil contoh di sini adalah lebah madu. Lebah madu ini akan menghasilkan 2 jenis. Yang pertama itu lebah yang tidak dibuahin akan menghasilkan lebah pekerja. Sedangkan lebah yang dibuahin atau terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma akan menghasilkan yang namanya pejantan atau ratu. Dan jumlahnya pun lebih sedikit dibandingkan lebah pekerja. Kemudian yang keempat, pembelahan biner. Pembelahan biner ini biasanya dari satu individu dia akan membelah langsung menjadi 2 sel anakan. Di sini contohnya adalah bakteri dan amuba. Dan yang terakhir ini adalah pembelahan ganda, di mana ini pembelahan terjadi secara berulang. Sekali membelah, dia bisa menghasilkan lebih dari 2 individu baru. Jadi banyak sekali dalam jumlah besar. Contohnya adalah plasmodium. Reproduksi generatif pada hewan itu terjadi pembuahan antara sel telur dan sel sperma, atau kata lain terjadi perkawinan. Pembuahan atau fertilisasi terbagi menjadi 2 lagi, fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Yang pertama kita bahas adalah fertilisasi eksternal, di mana pembuahan terjadi di luar tubuh induknya. Contohnya adalah itu pada hewan-hewan air seperti katak dan ikan. Sedangkan fertilisasi pembuahan yang terjadi di dalam tubuhnya adalah reptil. Hasilnya itu telurnya tidak terlihat. Biasanya itu terdapat pada reptil. Untuk proses kelahiran hewan, ini sudah pernah kalian pelajarin di kelas 6 SD. Jadi di sini kita hanya mengulang saja. Proses kelahiran hewan terbagi menjadi 3. Ovipar dia bertelur, kemudian vivipar beranak, dan yang terakhir adalah ovovivipar, bertelur dan beranak. Reproduksi hewan vertebrata.
Hewan vertebrata terbagi menjadi 5. Viscus, ikan, amfibia, reptilia, aves, dan yang terakhir adalah mamalia. Viscus itu reproduksinya secara bertelur atau ovivar. Amfibia dia secara bertelur, reptilia, ovivar, dan ovovivipar. Nah, untuk reptilia biasanya yang ovovivipar ini adalah jenis-jenis ular dalam ukuran besar. Jadi selain bertelur, dia juga melahirkan. Telurnya pecah di dalam tubuh induknya sendiri. Kemudian aves itu ovivar. Kemudian mamalia ini adalah vivivar, melahirkan. Dari kelima jenis ini, ada lagi hewan yang bertelur sekaligus melahirkan selain dari ular, yaitu ya, benar sekali. Hewan mamalia tapi bertelur itu adalah si platypus. Platypus di sini menyusui anaknya, tapi dia tidak mempunyai payudara. Terus bagaimana dia bisa menyusui? Dia menyusui anaknya dengan menggunakan kelenjar yang ada di sekujur tubuhnya. Karena itu si platypus disebut juga sebagai mamalia. Struktur telur yang akan kita pelajari di sini adalah struktur telur burung atau telur aves. Dari bagian luar sampai ke dalam. Dari luar itu ada cangkang yang berfungsi untuk melindungi telur dari guncangan dan kerusakan. Kemudian putih telur sebagai cadangan makanan dan melindungi embrio yang terdapat pada kuning telur. Kemudian kuning telur itu sebagai cadangan makanan dan tempat berkembangnya embrio. Dan yang terakhir itu adalah kalaza. Kalaza di sini adalah tali berbentuk putih yang berfungsi menjaga agar kuning telur tetap berada pada posisinya. Dan yang terakhir itu ada ruang udara. Ruang udara di sini berfungsi untuk memberikan asupan udara bagi embrio. Siklus hidup hewan itu atau lebih dikenal dengan metamorfosis, di mana metamorfosis sendiri adalah perubahan bentuk dari hewan tersebut melalui tahapan tertentu dari dia larva sampai dia dewasa. Metamorfosis sendiri terbagi menjadi 2 jenis, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tak sempurna. Kalau sempurna itu bentuk larva dan bentuk dewasanya terus mengalami perubahan bentuk. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, dari bentuk larva sampai dia dewasa bentuknya akan sama, hanya ukurannya saja yang berbeda. Salah satu contoh metamorfosis sempurna itu adalah kupu-kupu. Nah, di situ terlihat kupu-kupu dari dia larva sampai dia menjadi kupu-kupu, dia terus mengalami perubahan bentuk. Sedangkan contoh metamorfosis tidak sempurna itu adalah kecoa. Dari dia menetas, menjadi nimfa, sampai dia menjadi kecoa dewasa, bentuknya selalu sama. Yang berbeda hanya ukurannya saja. Metagenesis, di mana metagenesis sendiri adalah proses pergiliran hidup antara seksual atau generatif dan aseksual secara vegetatif. Maksudnya di sini, hewan tersebut akan mengalami proses seksual atau terjadi perkembangbiakan secara kawin dan proses perkembangbiakan selanjutnya proses perkembangbiakan secara tidak kawin dalam satu tubuhnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi terakhir dari bab ini, yaitu tentang teknologi perkembangbiakan pada hewan. Nah, teknologi perkembangbiakan pada hewan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah inseminasi buatan, yang kedua adalah cloning. Inseminasi buatan itu dengan cara mengambil sperma jantan dan memasukkannya ke alat kelamin betina dengan menggunakan alat tertentu, seperti pada gambar. Tujuannya yaitu untuk menciptakan bibit unggul yang tahan terhadap penyakit. Biasanya inseminasi buatan ini itu dilakukan pada hewan ternak. Kemudian yang kedua, cloning.
Cloning ini adalah mengambil sel induk sehingga dihasilkan hewan yang memiliki sifat dan bentuk yang sama persis dengan induknya. Contohnya, ini pernah dilakukan pada domba yang dikenal dengan nama domba Dolly. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas kalian selanjutnya, silakan kalian rangkum pembelajaran kita yang sudah kita pelajarin hari ini di buku catatan masing-masing. Seperti biasa, difoto, terus dikirim ke classroom masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.